Apa buku-buku yang di Keraton Solo itu dulunya jadi satu barang yang tanda kutip itu wingit, oleh Tan Gun Sui dikembangkan, dicetak ulang dengan harga yang murah. Itu visi beliau. Kediri adalah salah satu kota tua yang ada di Indonesia. Kediri terkenal akan keragaman budaya yang menyimpan sejarah kuno pada masa kerajaan. Kediri juga dikenal dengan kota yang banyak menyimpan sejarah bangsa Indonesia. Salah satunya adalah adanya penerbit Tan Gun Sui. Ngilmu iku kelakoni kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Setya budya pangeket sing dur angkara. Nah, ini. Artinya ngilmu iku kelakone kanthi laku. Nek pengen sinau, pengen pinter, pengen ilmu, ya kudu gelem maca. Ya. Tan Gun Sui. Beliau adalah kakek buyut saya. Jadi saya adalah generasi keempat dari Tan Gun Sui. Tan Gun Sui lahir di daerah Gunung Legong, Duren Siwo, di bawah Wuryantara Wonogiri. Lah, sejak kejadian itu beliaunya yang masuk ke Kediri ini kita nggak mengerti sejak kapan dia hijrah ke Kediri. Awalnya karena kita sudah mati kepaten obor, orang Jawa bilang. Jadi beliaunya itu menikah dengan istri, dapat orang Surabaya, kemudian berkarya di Kediri, membuat sebuah percetakan. Tan Gun Sui adalah seorang pengusaha penerbitan yang terkenal pada masa sebelum kemerdekaan dan sekaligus seorang budayawan. Suatu saat beliau pernah kerja di percetakan di Solo, Si Diambo, terus ke Kediri membuat percetakan sendiri yang dinamakan Tan Gun Sui. Jadi untuk penerbit book handle Tan Gun Sui ini memang di dalam cerita dari keluarga memang sudah ada sejak tahun 1813. Jadi bisa dikatakan bahwa penerbit book handle Tan Gun Sui ini merupakan salah satu penerbit buku tua di Jawa, mendahului sebelum lahirnya Balai Pustaka. Sekitar 400 judul buku telah diterbitkan oleh penerbitan Tan Gun Sui antara tahun 1912 hingga tahun 1953. Proses percetakan di sini sebetulnya di Jalan Doho ini sebagai tempat, katakanlah induk atau apa ya, sebagai kantor aja. Tapi kalau proses mencetaknya itu dikirim ke beberapa percetakan, ada yang di Kertosono, ada Blitar, ada juga di yang sering di Kediri itu toko satu, percetakan toko satu. Jadi setelah dicetakkan ke sana baru dikumpulkan di sini dan Jadi ada keunikan dari karya-karya yang diterbitkan oleh handle Tan Gun Sui ini, karena buku yang diterbitkan oleh Tan Gun Sui ini buku yang bobot sekali. Bobot baik itu
berkaitan dengan tentang pengobatan, buku tentang ajaran teosofi, tentang ramalan, primbon, kitab-kitab suci. Nah, itu juga dicetak dan diterbitkan. Antonius. Nah ini pujangga keraton Solo terakhir. Ini namanya yang tadi saya bilang Patmo Susastro, Ki Patmo Susastro. Saya ketahui bahwa editor dari buku Handel Tan Kun Sui ini termasuk salah satunya adalah Ki Patmo Susastro. Ki Patmo Susastro ini termasuk salah satu kepala perpustakaan Radia Pustaka Sulu gitu ya. Jadi itu yang menjadi salah satu editornya. Makanya tidaklah aneh kalau Tan Kun Sui ini punya keistimewaan, dia bisa mengakses beberapa koleksi kitab-kitab dari Keraton Solo. Kalau kita runut dari buku-buku beliau, satu pun nggak ada karya fiksi atau jenis novel atau segala macam. Jadi ilmu-ilmu yang buku-buku yang beliau terbitkan di sini adalah buku-buku yang ilmuwan butuh di saat itu. Dalam arti buku-buku yang di Keraton Solo itu dulunya jadi satu barang yang tanda kutip itu wingit, oleh Tan Kun Sui dikembangkan, dicetak ulang dengan harga yang murah. Itu visi beliau, sehingga masyarakat bisa mengetahui, bisa membaca, mengetahui lebih jauh mengenai ilmu-ilmu yang ada di tanah Jawa ini. Keberadaan penerbitan Tan Kun Sui di awal abad ke-19 1920 itu sudah terbit bukunya. Itu adalah merupakan cikal bakal tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Kan kita masih ingat ya, Budi Utomo lahir itu adalah 1920. Tan Kun Sui sudah saat ini. Karena apa? Kebiasaan membaca ini harus diawali dengan adanya yang dibaca. Nah, apa yang dibaca? Buku. Akhirnya Tan Kun Sui menerbitkan buku Handel Tan Kun Sui. Namun demikian, walaupun Tan Kun Sui berhasil menerbitkan buku-buku pengetahuan, tapi yang bisa beli ini hanyalah orang menengah ke atas pada zaman itu. Karena apa? Satu terbitan buku yang seperti ini harganya di sini 5 gulden atau 5 rupiah. Nah, tapi alhamdulillah dari orang-orang menengah yang ke atas tadi itu akhirnya putra-putranya atau anak keturunannya juga ikut ketularan bisa mempelajari ilmu pengetahuan dari buku-bukunya Tan Kun Sui ini. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa ya, bahasa Jawa dan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Kalau hurufnya di sini yang dipakai ada huruf Jawa modern. Rumah yang dulunya tempat penerbitan buku Tan Kun Sui yang saat ini ditempati oleh keluarga Gani merupakan rumah bersejarah dalam khazanah budaya Jawa. Sejumlah pujangga pesohor pada masanya menuangkan karyanya di rumah ini. Buku-buku yang hingga kini masih dipelajari dan dikaji lahir dari pujangga-pujangga tersebut. Dan usaha mengkaji buku-buku terbitan Tan Kun Sui mendapat dukungan dari keluarga Gani. Mulai tahun 1953 beliau meninggal. Sebelum itu dilanjutkan oleh Michael Tansil, putra ketiganya, untuk melanjutkan sisa-sisa buku ini.
Oh iya, satu lagi bahwa pengarang-pengarang keraton Solo kebanyakan juga tinggal di sini untuk menulis beberapa bulan di Kediri. Mereka hasilkan karya-karya yang akhirnya juga diterbitkan oleh Tan Kunsuwi. Sejak 63 dilanjutkan Michael, berhenti karena Michaelnya, putranya ini ke Jakarta dan berkarya di sana. Oleh sebab itu toko bukunya mulai tahun 63 sudah nggak aktif. Zaman kuno bentuk cetakan itu berupa seperti lempeng-lempeng seperti ini. Jadi ibarat batik itu seperti cap gitu. Cap. Coba Anda bayangkan begitu rumitnya kalau bahasa Melayu mudah. Kalau gambar atau tulisan Hanacaraka, coba dibayangkan. Hasilnya kok bisa sedemikian bagusnya. Ini meskipun dikatakan kuno, tapi di zamannya memerlukan suatu ketelitian dan kepandaian. Di satu sisi memang kita kalah jauh dengan orang kuno. Penerbitan buku di Indonesia sangat-sangat rawan bajakan. Zaman kuno Anda akan bisa lihat bahwa seorang penyair, seorang yang membuat buku pasti membuat kontrak dengan perjanjian dengan percetakan, dan itu disegel. Nggak ada sistem bajak membajak. Kenapa generasi kita seperti ini? Harusnya malu dengan kondisi seperti ini. Book Handle Tan Kunsuwi ini begitu tutup, kemudian setelah diperkenalkan kembali pada tahun 2000-an oleh cicitnya, yaitu Dr. Gani, Dr. Yoyo Sujahyo Gani, kemudian menjadi sebuah daerah yang bisa dikatakan sebetulnya bekas penerbit Book Handle Tan Kunsuwi termasuk salah satu cagar budaya yang sebetulnya perlu dilestarikan, dan banyak sekali beberapa orang-orang asing yang datang ke Kediri ini, ya, selain dari beberapa orang akademisi dari Jakarta, dari Yogyakarta, bahkan juga dari beberapa di daerah manca, termasuk dari Belanda, Australia, dan sebagainya. Karya-karya Tan Kunsuwi ini ternyata sangat populer di Eropa, terutama di Belanda, termasuk juga di Inggris dan di Australia. Termasuk yang pernah datang ke sini, kalau dari Belanda ada ada si Harry Pose itu ya, jadi KIT-LV, kemudian yang dari Australia ada Merle Rickleff, kemudian dari Prancis ada Marcel Bonneff, kemudian ada Claudine Salmon, itu juga pernah ke sini. Saat ini di rumah peninggalan Tan Kunsuwi secara rutin digelar pertemuan antara anggota komunitas Edu. Komunitas yang beranggotakan dari lintas provinsi ini berusaha mengkaji budaya Jawa, khususnya dari buku-buku terbitan Tan Kunsuwi. Edu merupakan komunitas orang-orang yang mencintai budaya, tepatnya pecinta budaya, khususnya budaya Jawa. Edum ini mengadakan kegiatan terutama membahas
karya-karya sastra yang terutama yang berupa mocopat, sehingga di sini setiap selapan atau tepatnya 35 hari sekali, tiap Minggu Kliwon malam Senin Legi diusahakan secara konsisten ada mocopatan di sini, khususnya mocopatan untuk karya-karya mocopat yang diterbitkan oleh Tan Kun Sui. Jadi untuk generasi milenial ini, atau istilahnya apa ya, generasi yang terbaru ini, memang sebetulnya dengan kemajuan teknologi dan IT seperti ini, apapun ada. Tapi kita sebagai orang Jawa, sebagai orang Indonesia, harusnya hal-hal yang seperti ini itu kita harus mampu kuasai, mampu mengerti. Dari manapun sumbernya, monggo di internet juga banyak. Tapi kalau mau mencari yang betul-betul pure murni buku-buku aslinya, ya belajarlah dari masa lalu. Karena saya melihat banyak kawruh Jawa ini hari ini banyak dipakai orang-orang barat. Jadi intisarinya itu dipakai orang barat dengan dikemas dengan bahasa yang panjang dan muluk-muluk sekali. Intinya itu sebetulnya hal kecil aja yang semuanya sudah ada di Jawa. Itu harapan saya, kita harus back to basic. Jadi pesan saya kepada anak-anak pada zaman sekarang bahwa di Kediri ini kan ada sebuah tempat yang sebetulnya kaya akan ilmu pengetahuan. Bisa dikatakan Buk Hendel Tan Kun Sui ini termasuk harta karun terpendam yang dimiliki oleh Kediri. Sayang kalau anak-anak generasi zaman sekarang itu tidak mengenalnya, karena buku-buku, meskipun ini buku-bukunya buku-buku kuno, tetapi ajaran pengetahuan yang ada di dalamnya ternyata sangat luar biasa yang masih tidak ketinggalan zaman. Nah, kami berharap untuk kalangan muda bisa juga kami ajak untuk bersikap seperti itu. Kita sebagai bangsa butuh identitas. Nah, identitas itu bisa kita gali dari peninggalan para pendahulu-pendahulu kita, supaya kita punya identitas, punya pegangan yang jelas, supaya kita tidak mengambang menyikapi zaman yang terus berubah ini. Kita tidak bisa mengingkari harus mengikuti perkembangan zaman, tapi juga tidak bisa kita hindari kita untuk belajar, karena kita tidak lahir dari kekosongan. Dan saya berpesan untuk generasi muda ini hendaknya memegang teguh 3 hal ya. Kejujuran ya, kesetiaan, dan kedisiplinan ya. Sehingga dengan 3 hal ini nanti saya yakin kebahagiaan, kesejahteraan akan bisa saudara raih.